Kabupaten Karawang, Pangkal Perjuangan. Ia memiliki peranan penting dalam sejarah terbentuknya Indonesia. Pada masa penjajahan, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, diculik untuk diamankan di Rengas Dengklok yang berada di Karawang. Seiring perkembangan zaman, saat ini Kabupaten Karawang telah bertransformasi sebagai kota industri dengan banyak reformasi pembangunan wilayah daratan yang telah dilakukan. Dari sisi lain, wilayah perairan di Kabupaten Karawang sangatlah kaya. Mulai dari perairan darat hingga laut, penuh potensi yang dapat dikembangkan, terutama pada bidang perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016. Sesuai dengan visi misi Bupati Kabupaten Karawang, Dinas Perikanan Kabupaten Karawang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan. Hal ini diwujudkan dengan melakukan fasilitasi bagi 8.112 orang nelayan dan 7.621 pembudidaya perikanan produktif, serta 3.308 unit pengolahan ikan dalam upaya akselerasi dan peningkatan produksi. Kabupaten Karawang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menunjang untuk peningkatan sumber daya perikanan. Kabupaten ini memiliki panjang garis pantai sepanjang 82,23 km, sungai sepanjang 744 km, rawa seluas 72,10 hektar, tambak budidaya air payau seluas 13.411,30 hektar, dan kolam budidaya air tawar seluas 957,4 hektar. Produksi perikanan pada 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Tercatat, pada tahun 2020, total produksi perikanan budidaya mencapai 44.739,98 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 9.061,2 ton. Pada sektor budidaya, komoditas ikan air payau yang ada di Kabupaten Karawang meliputi udang faname, bandeng, dan rumput laut. Sedangkan komoditas ikan air tawar meliputi lele, nila, mas, dan pating. Untuk mengelola sektor budidaya, terdata sumber daya manusia yang ada hingga tahun ini sebanyak 7.621 pembudidaya. Peran Dinas Perikanan dalam fasilitasi dan pengembangan pembudidaya terus dilakukan. Guna menunjang sektor perikanan budidaya, dilakukan beberapa kegiatan, yakni pembinaan produksi perikanan budidaya, perencanaan dan pengembangan kampung budidaya ikan, pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan, fasilitasi rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan dan pemantauan pengelolaan pembudidayaan ikan, perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat,
pembuatan standar operasional prosedur, pembenihan, dan pembesaran ikan, fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan dan pengembangan unit pembenihan rakyat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di sektor perikanan masih memerlukan perbaikan dan kerja keras dari seluruh komponen dan staf Dinas Perikanan. Untuk itu, diperlukan pengembangan sumber daya aparatur yang smart. Smart ASN yang berperan sebagai digital talent dan digital leader dengan profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship yang baik, sehingga dapat mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Tidak kalah penting, sangat diharapkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait agar tujuan dan sasaran pembangunan di sektor perikanan dapat diwujudkan dan bermanfaat bagi semua, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Potensi perikanan Kabupaten Karawang memiliki peluang besar untuk membuat Kabupaten Karawang menjadi lebih sejahtera dan bahagia, walau dengan segala tantangan yang ada. Karena pelaut ulung tidak akan lahir dari laut yang tenang.